Shalom saudara yang diberkati Tuhan, puji nama Tuhan. Hari yang Tuhan jadikan adalah hari yang penuh dengan kemenangan. Kami kembali bersama dengan saudara. Di sini kami Elkana Ministry bersama mengajak saudara untuk kembali membuka Alkitab. Kita baca Alkitab bersama saudara. Kita akan merenungkan Alkitab bersama dan biarlah kita akan menjadi pelaku-pelaku firman di tengah kehidupan yang semakin gelap. Roh Kudus menuntun kita. Saudara, selamat datang. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan, di mana hari ini Tuhan sudah berkati setiap kami. Kami tahu Tuhan, kami boleh mengalami banyak keadaan-keadaan mungkin yang membuat hati kami sedih, kecewa, ataupun segala hal yang terjadi yang Tuhan izinkan. Tapi kami percaya hari ini Tuhan buat kemenangan bagi setiap kami yang terus berharap dan percaya pada Tuhan. Kami percaya hidup kami dijaga, disertai, dikelilingi oleh kasih karunia, anugerah daripada Tuhan. Tuhan berkati kami yang membaca Alkitab, yang mendengar firman Tuhan hari ini. Setiap kami diberkati oleh tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita akan membaca bersama kitab Ulangan pasalnya yang ke-14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20, ayatnya yang ke-29. Maaf saudara. Ulangan pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-29. Dan seperti biasa kami membacakan pembacaan Alkitab setiap hari untuk saudara menggunakan Alkitab terjemahan Indonesian Modern Bible. Ulangan pasal 14, praktek-praktek yang dilarang. Kamu adalah anak-anak Yahwe Elohimu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu atau mencukur rambut di dahimu karena kematian. Sebab engkau adalah bangsa yang kudus bagi Yahwe Elohimu, dan dipilih Yahwe Elohimu untuk menjadi umat yang khusus bagi Dia dari antara segala bangsa di muka bumi. Janganlah engkau makan sesuatu yang dianggap kekejian. Inilah hewan-hewan yang boleh kamu makan: lembu, domba, kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. Dan kamu boleh makan hewan berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselap panjang menjadi 2, dan yang memamah biak di antara hewan-hewan itu. Tetapi kamu tidak boleh memakan hewan yang hanya memamah biak saja, atau yang hanya berkuku belah saja: unta, kelinci, hutan, dan marmut, karena semuanya itu memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, semuanya itu najis bagimu. Juga babi, karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, itu najis bagimu. Daging hewan-hewan itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu menyentuh bangkainya. Inilah yang boleh kamu makan dari semua yang hidup di dalam air. Kamu boleh makan semua yang bersirip dan bersisik, tetapi semua yang tidak bersirip dan tidak bersisik janganlah kamu makan. Semuanya itu najis bagimu. Setiap burung yang tahir boleh kamu makan, tetapi janganlah makan yang berikut ini: burung raja wali, burung nazar, dan elang janggut, elang merah, elang hitam, dan burung dendang yang menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, burung camar, dan elang sikap menurut jenisnya, burung pungguk, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung dendang air, burung ranggung, dan bangau menurut jenisnya, meragai, dan kelelawar. Juga segala hewan mengeriap yang bersayap itu pun najis bagimu, jangan dimakan. Segala burung yang tahir boleh kamu makan, janganlah kamu makan bangkai apapun, tetapi engkau boleh memberikannya kepada pendatang yang tinggal di dalam kotamu, supaya mereka memakannya atau menjualnya kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Yahwe Elohimu. Janganlah engkau memasak anak kambing di dalam air susu induknya. Persepuluhan bagi Tuhan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari semua hasil benih yang tumbuh di ladangmu setiap tahun, dan engkau harus makan di hadapan Yahwe Elohimu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya berdiam di sana. Persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, atau dari anak-anak sulung lembumu dan dombamu, supaya engkau belajar takut kepada Yahwe Elohimu sepanjang masa. Jika Yahwe Elohimu memberkati engkau, namun jarak menuju tempat
tempat itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat membawanya, karena tempat yang dipilih Yahweh Elohimmu untuk menegakkan namanya itu terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau harus menggantikannya dengan uang dan membawa uang itu dalam bungkusan. Engkau harus pergi ke tempat yang dipilih oleh Yahweh Elohimmu, dan engkau harus membelanjakan uang itu untuk segala sesuatu yang engkau kendaki, yaitu lembu atau domba atau anggur atau minuman yang diragi atau apapun yang kau inginkan, dan engkau harus makan di sana di hadapan Yahweh Elohimmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Dan janganlah mengabaikan orang Lewi yang tinggal di dalam tempatmu, karena dia tidak memiliki bagian ataupun milik pusaka bersamamu. Pada akhir setiap 3 tahun engkau harus menyerahkan semua persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena dia tidak memiliki bagian maupun milik pusaka bersamamu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang berada dalam kotamu akan datang dan makan menjadi kenyang, supaya Yahweh Elohim memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu yang engkau lakukan. Puji nama Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Dalam keadaan, dalam musim apapun hidup ini, yang hari-hari ini sungguh tidak mudah, tetapi kita umat percaya adalah umat pemenang. Karena di dalamnya ada Kristus Yesus yang kita andalkan, yang kita imani, yang kita percaya, yang tidak pernah mengecewakan kita. Terima kasih untuk kebersamaan saudara. Kami dari Elkanah Ministry mengucapkan banyak terima kasih. Yesus HaMashiach bless you.